Seperti ada pepatah, hasil tidak pernah akan mengkhianati usaha. Itu ya. Lihat foto dari samping sini dan compare dengan yang sekarang ya. Banyak orang menginginkan tubuh yang sehat, banyak orang menginginkan tubuh yang ideal, banyak orang menginginkan tubuh yang fit. Tapi banyak dari mereka yang tidak mau untuk berproses mendapatkan itu. Dan teman-teman, special time hari ini guest star kita adalah Yeni Saduk. Hai. How are you? I am fine. Thank you so much for inviting me to this your YouTube channel and then sharing about my journey or my transformation from 120 kilos goes to 80 kilos. Thank you so much because I'm so really appreciate because I just want to share this and then I want to know I want people know diet is easy. Ya, jadi diet itu sebenarnya mudah ya, tidak berat ya gitu ya Kak. Yes. Ya. Oke, teman-teman, sebelum nanti saya jelaskan masalah perbincangan kita hari ini, kalian bantu saya untuk kembangkan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman kalian semuanya jika kalian suka sama video ini. Nah guys, kalian bisa lihat di foto di samping ini adalah, saya mungkin bergeser sedikit ke sini biar kalian bisa lihat gitu ya. Ini adalah foto Yeni yang dulu dan ini dia yang sekarang gitu. Jadi kita pertama kali ketemu tuh tahun 2000, kalau saya nggak salah tuh tahun 2015 ya. Waktu itu saya buka warung BMB dan saya ketemu dia tahun 2015, berarti tepatnya 5 tahun ke sini, betul? Benar sekali. Nah, kamu mulai start untuk program diet itu kapan sih? Start awalnya itu September 2019, tapi tidak terlalu serius. Lalu setelah saya merasakan hasil yang baik dari yang saya lakuin, saya pikir kenapa tidak saya seriusin seperti itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk totalitas dalam melakukan diet, dan itu saya started di Januari 2020. Saya benar-benar totalitas melakukan diet di sana. Berarti kurang lebih ke sini ada 7 bulanan apa 6 bulan atau 7 bulan? Taruhlah sekitar 6 bulan ya, 5 bulan atau 6 bulan lah. Karena kan saya mulai serius di Januari ya. Jadi taruhlah ya sekitar 5 sampai 6 bulan. Oke. Turunnya berapa kilo tuh? 32 kilo. 32 kilo kini aja. Itu pencapaian yang luar biasa karena dalam waktu cuma 7 bulan atau 6 bulan dia bisa turun sampai 32 kilo. Yang mau saya tanyakan pertama kali adalah gini, kayak ini. Banyak banget orang-orang itu mereka ketika mau memulai pasti mereka harus punya motivasi awal gitu loh. Kamu tuh awalnya tuh motivasinya tuh karena apa gitu loh, akhirnya mau diet? Titik balik saya ketika saya lihat foto diri saya, foto full size diri saya, dan saya lihat di sana dan saya merasa bahwa oh my god, really I am so really huge, besar sekali saya, sangat besar sekali. Dalam keadaan seperti itu pun saya belum sempat sadar, saya masih tetap melakukan bad habit saya, makan, tidur, jajan, pokoknya segala sesuatu yang bertentangan dengan healthy lifestyle lah seperti itu. Lalu akhirnya ketika saya melihat gambar diri saya tadi, dan di situ timbul motivasi bahwa saya harus berubah karena berat yang sudah saya rasakan, penyakit cukup banyak, asma, asam urat, nyeri-nyeri di persendian. Kemudian saya bahkan untuk bangun pagi saya mesti merangkak seperti anak bayi, boy, supaya saya bisa bangun. Ya, betapa beratnya saya waktu itu. Kemudian yang awalan yang saya lakukan adalah saya belajar untuk mencintai diri saya. Ya, saya mencintai diri saya dalam artian saya tetap tampilan saya adalah tampilan yang baik. Hanya saja saya ingin mengurangi berat badan saya karena di samping tidak bagus untuk kesehatan juga cukup mengganggu aktivitas saya tentu saja karena berat, kemudian sulit untuk melakukan aktivitas yang lebih lama. Contohnya seperti berdiri saat ini ya teman-teman. Saya dulu nggak pernah bisa berdiri selama ini. Dan pertanyaan saya selanjutnya adalah, kamu setuju nggak sih, maksudnya kadang tuh orang kalau mau pergi ke tempat gym atau mau melakukan pola diet, tadi ini setuju nggak sih? Kadang mereka tuh berpatokan ke angka gitu loh. Dia nggak sih, menurut kamu gimana sih sampai mereka tuh kadang nggak mikirin tentang sebenarnya poin paling penting dari itu adalah healthy lifestyle itu. Yes, benar sekali. Jadi
saya ingin jelaskan ke teman-teman juga ya bahwa ekspektasi itu penting sekali dalam melakukan diet karena itu sangat mempengaruhi motivasi kita, menjaga motivasi kita, menjaga kita tetap di dalam tracknya. Jangan pernah punya ekspektasi bahwa diet itu sukses ketika timbangan kita berkurang. No, jangan. Karena ketika kita mulai melakukan healthy lifestyle dan itu menjadi lifestyle kita akan merasakan perubahan. Banyak sekali, salah satunya seperti kita yang tidak terbiasa bangun pagi dan itu pun terjadi sama saya. Seperti ketika saya melakukan healthy lifestyle tersebut, seperti saya menyalakan kembali alarm alami di dalam tubuh saya. Yang tidak biasanya bangun jam 5 pagi, sekarang saya otomatis suddenly I will be wake up in the 5 o'clock in the morning. Itu pasti, nggak bisa lewat. Mau saya tidur jam berapa, pasti saya tetap bangun jam 5 pagi. Karena peredaran darahnya juga makin bagus, makin lancar kayak gitu, dan benefit-benefit yang lain yang kamu dapatin dari kulitnya juga makin berubah. Karena seperti foto di samping ini dulu kelihatan jauh lebih, maksudnya kalau kita boleh jujur kulitnya jauh lebih gelap ya, dan sekarang kayak ini, sekarang saya lihatnya sudah banyak perubahan gitu dari berat badan, dan itu sebenarnya yang terus harus menjadi acuan ke teman-teman gitu ya. Benar sekali, jadi jangan pernah punya ekspektasi, harapan bahwa diet itu berhasil ketika kita melihat timbangan kita berkurang. Jangan, tapi terlihat dari tampilan kita yang mungkin lebih fresh, kemudian tubuh kita yang lebih ringan, kemudian perut kita yang biasanya penuh begah dan lain sebagainya tiba-tiba terasa lebih plong. Itu juga bagian dari perubahan diet yang kita lakuin. Ya, makanya pola diet saya sebenarnya saya tidak terlalu mengacu pada makanan atau nutrisi yang masuk, tapi saya lebih kepada mindset. Saya lebih kepada tentang mengubah mindset kita, karena ketika mindset sudah terubah, tanpa saya ajarin pun kamu udah paham makanan sehat itu seperti apa, tanpa saya ajarin seperti itu. Betul. Ini poin penting juga ya kawan-kawan. Ketika ingin berubah, orang lain tidak bisa membuat kita berubah, hanya diri kita sendiri yang bisa berubah, dan hanya kita yang bisa menolong diri kita untuk berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Ya, orang lain cuma mensupport, tapi mereka bukan bagian utama perubahan yang terjadi dalam diri kita. Seperti itu. Betul. Oke, dan sekarang kita masuk di inti pertanyaan yang paling penting adalah tentang mekanisme diet dari Kak Yeni yang dia bisa turunin 32 kilo dalam kurun waktu 7 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan. Dan mekanismenya seperti apa sih? Saya mengcombine antara diet dan olahraga, serta menjaga pola tidur ya. Tiga bagian itu mesti berjalan lurus dia nggak bisa satu kosong yang lain jadi, nggak jadi semuanya. Jadi harus menjaga pola makan. Kamu harus lihat, sudah saya jelaskan ya, diet yang saya lakukan adalah diet rendah karbo, jadi saya menghindari semua makanan karbo dan turunannya. Oke. Salah satu atau mungkin beberapa yang bisa dicontohin rendah karbo seperti apa? Ya, tidak mengkonsumsi nasi. Makan nasi boleh, tapi 4 sampai 5 sendok makan secukupnya. Dan kemudian hitungannya adalah nasi tersebut harus habis dalam 5 kali suapan, 4 sampai 5 kali suapan. Itu porsi yang benar. Kemudian perbanyak sayur-sayuran hijau karena di sana juga mengandung karbohidrat yang bisa kita pakai sebagai pengganti nasi. Nah, seperti itu. Kemudian juga perbanyak makanan high protein ya, itu juga bagus. Bisa dijadikan sebagai sumber energi untuk kita biar kita nggak lemas. Ya, biar kita nggak lemas. Saya boleh saran nggak? Kalau bisa yang memang benar-benar ingin melakukan diet, gorengan nggak bisa dikurangi, harus stop. Minuman-minuman bersoda stop. Kemudian minuman yang mengandung gula juga stop. Kemudian teman-teman yang memang belum bisa, kembali lagi saya jelasin ya, belum bisa untuk melepaskan gula, boleh pakai Tropicana Slim. Gula Tropicana Slim. Oke, itu bagus banget ya masukannya ya. Kemudian kalau dari itu kan tadi ada makanannya yang benar-benar harus dijaga. Kemudian kalau mereka yang belum pernah melakukan olahraga sama sekali, nah ini kamu punya tips nggak sih? Karena badan kita ini kan ibarat motor ya, ibarat mesin ya. Kalau tidak pernah dipanasin terus tiba-tiba kita langsung sekali dihajar kayak gitu, kita bisa ambruk gitu. Nah, kamu tipsnya gimana tuh? Benar sekali yang Boy jelasin ya, olahraga juga nggak bisa sembarangan. Kemudian seperti yang Boy jelaskan juga tadi bahwa butuh healing, pemanasan. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang memang mungkin malas bergerak ya, seperti itu ya, karena memang orang tuh mau lakuin diet. Orang yang mau ngelakuin diet biasanya tuh terbentur masalah olahraga. Tapi kan namanya aja olahraga ya, olahraga.
yang mesti yang mesti digerakin. digerakin lah. Kalau nggak digerakin terus yang bakar lemak itu apa gitu Iya, loh. betul. Karena sepanjang yang saya tahu ya, saya nggak tahu tentang riset yang orang lain buat ya. Lemak hanya bisa dibakar dengan olahraga. Ada movement seperti itu. Jadi dia bisa terbakar dan tersingkirkan dari tubuh kita. Iya, benar. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai diet, kemudian malas untuk melakukan olahraga yang berat, hey, you can walk, jalan kaki. Itu juga adalah olahraga kardio. Teman-teman bisa searching di YouTube maybe or artikel-artikel online. Berapa banyak sih kalori yang terbakar ketika melakukan jalan kaki selama 1 jam? 200 hingga 400-an kalori kali. Jadi sebenarnya untuk saya saranin ya untuk teman-teman yang memang bermasalah dengan berat badan dan baru akan memulai diet, olahraga yang paling baik adalah jalan kaki. Itu yang saya lakuin dulu, Bo. Atau enggak kalau memang udah malas banget buat jalan, aduh, pergi beli deh itu tali skipping. Kalau nggak ada tali skipping, pakai deh kawat, pakai deh karet, dijalin-jalin deh, udah loncat-loncat itu selama 30 menit. Asalkan jangan kawat turi ya. Oh, jangan dong. Itu masih. Ya benar. No. Saya bisa dituntut. Ini bukan cari sehat. Ini tidak bunuh diri. Dengan jalan kaki, saya lose 20 kilo dalam 4 bulan. Ya, dengan jalan kaki. Jadi jangan salah, itu the power of jalan. The question is, itu jalan tapi nggak sambil ngesot kan? Oh no, kalau ngesot pasti 50 kilo. Kemudian selanjutnya? Setelah saya turun di bawah 100 kilo, saya mulai jogging gitu. Oke. Kemudian saya combine juga tuh sama hit cardio untuk pemula, kemudian squat, lalu candle position, lalu standing push up, itu saya ngelakuin itu. Dicatat ya, setiap hari. Pernah nggak sih ngerasa kan jalaninnya dari awal terus tidak terbiasa, pernah nggak sih sekali lagi ngerasa kayak udah deh aku nggak mau jalanin lagi deh gitu, udah aku udah nyerah, kok perubahan aku nggak ada perubahan gitu loh aku lihat. Karena kan itu jadi macam pertanyaan banyak orang ya, yang mereka kadang kalau ngelihat di kaca itu kadang aduh kok nggak ada perubahannya, yaudah deh berhenti aja deh kayak gitu. Pernah nggak sih? Benar banget yang Boy bilang, dan itu terjadi beberapa hari yang lalu. Apa itu? Kalau ceritain. Jadi saya nge-gym setelah turun dari setelah lari, saya harus shaping badan, harus pembentukan badan, jadi saya harus nge-gym. Nah itu tuh, di gym itu tuh yang bikin saya stres, karena udah 2 bulan nge-gym salah pemirsa. Oke, kenapa itu? Nah itu karena newbie, saya baru di sana, kemudian saya juga salah, saya malah bertanya waktu itu, mikir udah masuk, hajar tuh semua tuh, equipment di dalam tuh, pakai semua. Ini informasi penting untuk teman-teman pemula ya, yang mau nge-gym ya. Ketika ke sana kita harus latihannya antara otot besar dan otot kecil, nggak bisa otot besar sama otot besar. No, itu salah ya. Ini informasi penting buat teman-teman, karena jangan seperti saya ya, buat sia-sia duit saya di gym. Karena semua alat dimainin. Semua alat salah, sumpah. Capek iya, sehat iya, lagi kagak. Iya. Saya tuh lihat postingan Facebook kamu, kamu sepertinya punya grup virtual ya. Yes, Itu benar. apa namanya? Woman Healthy Squad. Women Healthy Squad, dan kamu sendiri yang leadernya? Yes, I am the motivator, the suhu, they call me suhu. Suhu udah kali ya. Suhu guru maksudnya. Maksudnya suhu guru. Salah. Semuanya gitu. No. Maaf ya, kita banyak tertawa biar kalian juga tertawa Iya, gitu biar loh. menarik konten kami, biar pada subscribe langsung jadi orang kaya. Dan Iya, itu iya. membernya udah berapa? Sekarang udah 38, dari 3 naik 12, naik 27 terakhir, sekarang 38, puji Tuhan. Tapi saya nutup sampai 40 aja ya, saya nggak bisa banyak-banyak, takut yang nggak gol, selesai ambiar itu ambiar. Woman Healthy Woman Healthy Squad. Woman Healthy Squad. Yes. Dan kamu punya member-member itu udah ini nggak sih, maksudnya udah ada perubahan nggak sih? Of course boy, and then that make Bisa diceritain ke mereka? bisa banget. Jadi ada yang kemarin nggak bisa hamil karena dia udah program, ternyata karena kegendutan. Dan puji Tuhan ketika saya mentoring cuman berlangsung 1 minggu, dia lose
saya lupa 4 kilo ya. Dan akhirnya dia positif hamil. See how healthy lifestyle can give you much benefit. Oh my god. Ya. Jadi dengan olahraga, prosedur olahraga yang diajarkan sama Ya. Kak Yeni itu bisa buat kita hamil. No, it's not you. It's not you. It doesn't happen. Jadi oh gitu, jadi aku baru tahu. Oh iya, berarti kita olahraga juga bisa buat hamil. Boy, bisa karena buat subur. sayang, no, bukan. Karena kegemukan menghalangi orang untuk bisa hamil, sayang. Kamu tahu nggak? Saya pernah nggak mens 1 tahun 7 bulan. Karena saya kegemukan, teman-teman. Saya nggak dapat period saya tuh. Boy. Iya, beneran. Jadi makanya saya bilang, banyak sekali benefit yang saya dapat. Teman-teman saya tuh banyak banget, boy, udah lose 5 kilo, lose 3 kilo, ada yang ekstrim. 3 hari lose 2 kilo. Bayangin kan? Saya aja sampai emes, beneran, kamu nggak bohong kan? Saya sampai kayak gitu, soalnya saya yang suhu aja butuh sampai 1 minggu untuk lose 5 kilo seperti itu. Iya. Anyways, sudah berapa orang kira-kira yang dapat perubahan di badannya mereka ketika ikut grup kamu? Banyak boy. Jadi ada Elia, hai Elia, ada Rianovi, hai Rianovi, ada kakak Ani, ada kakak Irma. Nah, kakak Irma nih yang awesome. Jadi memang dia nggak terlalu banyak lose untuk weight-nya ya. Dan dia udah lose, dia hanya perlu butuh 9 kilo untuk hilang. Dan kakak sudah lose 6 kilo. Jadi PR-nya tinggal 3 kilo lagi tuh. Bentar lagi saya tendang dari grup karena udah selesai. Oh jadi gitu grupnya teman-teman gitu, kalau udah kurang di depak gitu. Oh my god. Ya, kita changing ya. Iya. Untuk teman-teman yang memang butuh ya. Jadi yang udah goal kan udah paham tuh cara hidup sehatnya seperti apa. Bener nggak? Jadi nggak perlu saya mentoring lagi, nggak perlu saya. Tapi kalau pantau tetap saya pantau supaya tetap ada semangat untuk berjalan di jalurnya kayak gitu. Tapi untuk mentoring ataupun untuk jelasin hal-hal yang basic itu kayaknya nggak perlu lagi. Karena kan finally udah lulus 6 kilo. Tinggal duit seperti yang udah dilakuin pasti lulus lagi tuh 3 kilo. Dan akhirnya graduation deh, lulus. Cara ngikut grup kamu bayar nggak sih? Oh my god, no. It's a free, okay? This is free. Saya cuma ingin membantu teman-teman yang struggling dengan masalah yang sama yang saya punya. Karena saya paham sekali ketika kita gemuk, apalagi mau pakai baju seksi, itu badan udah kayak diikat kayak buras. Iya benar. Pak, mundur semua tuh, polisi tidur tuh. Iya, roti yang direbus itu. Iya, jadi For free ya? For free sayangku, jadi tidak ada charging or whatever, no. Dan tidak ada niat juga untuk menjual apapun, tidak. Hanya ingin membantu teman-teman dan gratis ya. Kemudian saya mentoring, saya pantau, saya lihat kamu olahraga nggak, makan apa hari ini, saya mau lihat tuh kalori berapa yang masuk kayak gitu. Jadi it's all is free. 120 kilo, lose 32 kilo, sekarang 88 kilo. Targetmu? 60 kilo. 60 kilo berarti dia nanti besok saingan sama saya. Kan dia berdua mancing. Oh iya, sama benar. Pasti lupa ya. Benar. Berarti targetnya adalah 60 kilo. Iya. 60 kilo. Kamu udah pasang waktu dong kira-kira kapan itu? Tidak. Ya, ini juga penting ya untuk teman-teman ya. Dinikmati aja, lose aja. Untuk jadi gemuk, kita butuh bertahun-tahun. Jadi untuk kurus juga kita butuh bertahun-tahun. Jangan pakai pasang target, tapi bukan berarti nggak pasang target asal enak-enak saya. No, ada tetap usaha di sana. Tapi itu tadi, jangan pakai target supaya kita tetap enjoy, menikmati semuanya itu. Dan yang paling penting untuk diet adalah harus sabar ya. Karena diet yang kita lakuin adalah diet jangka panjang, bukan instan. Kemudian butuh usaha yang keras dan juga konsistensi dan disiplin. Seperti ada pepatah, hasil tidak pernah akan mengkhianati usaha. Itu dia. Lihat foto dia di samping sini dan compare dengan yang sekarang ya. Oke, so teman-teman, itu dia perbincangan kita di sini. Semoga perbincangan ini menjadi motivasi buat kalian semua yang ingin merubah gaya hidup sehat kalian seperti itu dan menjadi masukan buat kalian semua. So sekali lagi kalian jangan lupa untuk kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share this video ke teman-teman kalian semuanya. Thank you so much for watching. Saya Boy dan Yeni. Jadi sadu. Bye bye. Thank you so much for your attention.